Terima kasih Pak Paulus bersedia untuk mendampingi kita, dan nanti kita akan dengarkan juga pemaparan dari narasumber kita hari ini, Pak Iwan Sunito tentunya, dan kita akan langsung handover ke Pak Paulus Bambang untuk bisa memperkenalkan lebih jauh relevansi kenapa topik ini dipilih minggu ini dan narasumber kita yang sudah dikurasi bersama luar biasa. Handover to you, Pak Paulus. Enjoy the program. Hari ini kita bersyukur ketemu sama Pak Iwan. Saya kenal Pak Iwan memang belum lama. Lah yang kenal lebih dulu anak saya waktu di Australia. Dia berkata, saya pernah disetin Pak Iwan, kata dia. Wow ya, siapa Pak Iwan? Terus baru diceritain, oh ternyata diaspora yang menjadi sukses di Australia. Jadi kalau saya mau memperkenalkan Pak Iwan, ini orang yang sangat unik. Tapi saya mau bicara yang mudah buat Anda mengerti. Siapa sih Pak Iwan? Nomor satu, Pak Iwan, saya gampang. Gaya Paulus adalah Pak Iwan, gayanya apa? Atau Pak Iwan itu siapa? Ya, Iwan, I-W-A-N. Yang pertama kalau Anda nanti lihat Pak Iwan, nomor satu yang ada di benak Anda adalah Pak Iwan seorang yang inovatif. Jelas sekali dia sangat inovatif, kaya sekali dengan ide. Jadi apapun yang dia lakukan, kalau Anda melihat karya-karyanya tidak sekedar mengerjakan sesuatu for the sake of money, tapi benar-benar karyanya itu inovasi. Jadi kenapa Crown Group bisa berkembang luar biasa? Bukan karena sekedar developers. Ya di Indonesia juga banyak sekedar developers, dia besar, tapi orang tidak tahu siapa Crown Group dan siapa. Tapi karya-karya Crown Group adalah yang luar biasa, menjadi sesuatu benchmark dan others try to emulate. Makanya saya bilang nomor satu Pak Iwan itu seorang yang inovatif. Ya, nanti kita lihat kenapa kok inovatif. Karena justru dari masa kecilnya kita lihat Pak Iwan adalah bukan orang yang kita bayangkan Pak Iwan sekarang. Nanti kita akan lihat kenapa bisa inovatif. Karena dia mengalami struggle in life yang luar biasa. Yang kedua Pak Iwan, W. Itu seorang apa buat saya? Pak Iwan adalah wanderers. Pengembara dia. Bukan hanya dari Borneo sampai ke Austin, tapi di dalam karya-karya bisnisnya, di dalam segala mana buat saya dia itu seorang pengembara. Berani melakukan pengembaraan, tidak sekedar stay kalau udah sukses di tempat A, ya A, tapi dia seorang wanderers yang luar biasa. Sehingga nanti kita akan lihat di bagaimana karya-karya dia menunjukkan seorang wanderers. Yang ketiga Pak Iwan, jelas ini yang sangat membedakan yang lain, sampai hari ini juga saya diskusi dengan banyak orang. Dia tuh seorang A, attention to detail. Jadi untuk acara ini, saudara, dia mempersiapkan kantornya dengan baik, event kostum, event apa dia persiapkan demikian detail. Sampai saya bilang sama istri saya, waduh Pak Iwan luar biasa nih. Sampai hari ini tanya segala macam. Saya nggak pernah siap-siap aja. Yang penting substance, tapi detail sekali Pak Iwan mempersiapkan yang terbaik untuk Anda. Jadi bayangkan seorang Iwan Sunito yang seperti itu punya waktu nyiapin segala sesuatu dari detail untuk Anda. Kita mengucapkan syukur dari attention to detail. Sampai saya duduknya gimana, berat gimana, nanti seperti apa, Pak Iwan perhatikan. Yang keempat adalah, yang keempat ini yang menarik. Setelah I adalah innovation, yang kedua wanderers, yang ketiga attention to detail, yang keempat yang saya ngerasain sendiri, yaitu dia seorang yang no nonsense. Apa artinya no nonsense? Dia kalau yakin itu apa satu project, sesuatu yang bagus menurut saya, dia jalan. Pernah kita diskusi, dia pengen ngadain project di A dan B, dua site. Saya bilang yang site kedua, saya juga udah ke sana, saya bilang, enggak, kalau di Jakarta ini enggak bisa lah. Saya evaluasi dengan segala macam, saya enggak ahli properti, tapi saya baru memimpin Astra Property, saya bilang enggak. Pak Iwan bilang, enggak, saya bisa bikin sesuatu yang selam jadi luar biasa. Dan waktu dia tunjukkan gambarnya, saya bilang, wow, memang dia seorang no nonsense. Jadi kita bersyukur hari ini ketemu dengan seorang Iwan Sunito, dan saya yakin Anda selesai ini akan merasa Anda something, karena ada yang merasa nggak punya modal, ada yang merasa orang biasa aja, ada yang merasa orang yang tidak yang jadi genius, tapi Anda melihat bahwa orang yang biasa, orang yang bukan dari keluarga kaya, orang yang in the middle of nowhere bisa menjadi seorang. Karena apa rahasia? Mari kita lihat. Nah, itu adalah introduction saya. Oke, sekarang saya akan tanya dulu Pak Iwan. Ini ada Pak Iwan. Nomor satu, pertanyaan yang sederhana. Banyak yang tidak bisa membayangkan seorang Iwan Sunito pada masa kecilnya. Apa yang Pak bisa gambarkan kondisi keluarga, rumah, serta lingkungan Pak Iwan, supaya memberi perspektif kepada semua yang hadir, siapa Iwan Sunito dulu waktu masa kecil. Silakan Pak Iwan. Halo Pak Paulus. Ya, silakan. Apa kabar? Ya, apa kabar? Baik Pak Iwan. Puji itu. Sudah lama nggak ketemu nih, tapi ya sering ngobrol-ngobrol dan sering
bertemu di dunia maya. Iya, dan saya belajar banyak dari no nonsense Bapak itu. I want to learn more. Ya, yang indah ya waktu kita bikin With Algorithm Conference di Bali sampai 8 jam session, orang datang dari pagi sampai sore sama Pak Paulus. That was the best session yang kita gantian dan sparring partner yang sangat-sangat luar biasa. That was the best karena Pak Paulus, you're very good. Bisa nyanyi, bisa guyonan, bisa, wow, you are just incredible gitu. And, itu pegawai, Pak. Sangat pengen kita kerjakan session bersama-sama lagi, cuma nggak kesampaian gitu ya, karena waktu kita untuk nggak cocok atau sekarang, tapi sekarang bisa ketemu lagi di KBC, Kingdom Builders Conference ini, that's amazing. Ya, sedikit, saya essentially adalah orang yang lahir di Surabaya dan orang yang setiap tahun hampir nggak naik kelas gitu ya, sampai nggak naik kelas di tingkat di high school, di kelas SMA 2, setelah itu nggak naik kelas, tabrakan di Bali, setelah itu pindah ke Australia, setelah itu baru dari situ mulai ada perubahan dan mulai berbisnis di Australia dari 1994 sampai sekarang di Sydney dan bisnis kita. By the grace of God, kita udah ngerjakan conference di Sydney, di Melbourne, di Brisbane, dan juga kita di Los Angeles, dan juga kita mulai masuk untuk ke Indonesia. Secara ringkasnya begitulah, Pak Paulus. Ya, itu kan end story. Saya mau cerita mulai dari from the beginning, Pak. Waktu Bapak masih kecil, karena ternyata dari survei, banyak orang sukses itu mesti dicari balik dari waktu-waktu masih kecil. Bapak di dalam video dibilang waktu Bapak masih kecil daerahnya sederhana dan Bapak juga malah bilang Coca-Cola saja sesuatu yang luxury. Can you tell us your big background supaya semua yang 1.000 orang yang sekarang hadir tahu bahwa you are bukan orang yang orang yang even di bawah biasa in terms of economy. Mungkin itu yang sangat penting buat kita, Pak. Ya, waktu di Panglanbun rumah kita tuh di atas air, Pak. Jadi di kayak tongkat gitu ya, kayak kolom itu yang dari kayu ulin gitu, rumah kita kadang-kadang di atas air dan kadang-kadang juga di bawah air gitu. Sangat basic sekali rumah kita karena waktu zaman dulu, waktu saya lagi besarkan juga nggak ada listrik gitu. Listrik masuk mungkin kira-kira waktu umur 5 tahun. Tapi it was the best memory of my life. Papa juga baru merintis bisnisnya, dan dia melihat juga banyak tantangan. Suatu saat dia sakit, sampai bisnisnya bangkrut, dia mulai merintis lagi. Dan kita kalau mau ke sekolah itu mesti lewat kapal sampan gitu untuk nyebrang sungai gitu untuk ke daerah seberang gitu. Dan drinking Coca-Cola was a luxury gitu, dan ke restoran itu suatu luxury karena kita memang di daerah yang ya hutan kan gitu, di belakang rumah kita hutan, banyak buayanya juga. Kalau sering dengar cerita juga banyak orang yang renang tahu-tahu dimakan buaya gitu, and that's where I grew up gitu, Pak Paulus. Very basic life gitu. Ya. Tapi indah banget ya Pak Paulus, sangat indah. Tapi menarik sekali. Apakah pada waktu kecil itu juga katanya kalau asupan gizinya nggak benar segala macam akan affecting you. How do you see pada waktu kecil? Apakah Anda juga ngerasain ini karena basic life itu sehingga memengaruhi begini atau sebetulnya enggak? Oh, waktu saya gede itu ya mungkin merasa minder, banyak mindernya ya, banyak mikirnya apa karena kurang gizi gitu. Jadi tiap tahun and I don't know why gitu. Kenapa saya merasa minder gitu, tapi setiap tahun kerasa nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan jadi kalau saya lihat sebetulnya mungkin bukan kurang gizi, kurang wawasan gitu Pak, paradigmanya salah gitu, paradigmanya salah gitu Pak. Jadi bukan masalah kurang gizinya. Dan waktu saya kembali ke Indonesia kan seringkali waktu kita ke Panglanbun mereka berkata begini, ya maklumlah kota kita ini banyak orang yang nggak pintar gitu kan, karena orang desa gitu. Saya bilang, saya kan orang desa juga, cuma bedanya saya bilang, saya punya kesempatan dan privilege atau satu blessing gitu, bisa belajar di luar negeri aja gitu. Sehingga saya melihat sesuatu yang jauh lebih daripada yang saya dulu pernah pikirkan gitu. Sehingga I can do what I can do, not because I'm smarter, it's just lingkungannya berbeda Pak, gitu. Tapi kok Bapak berani ya, Bapak kan kembali tadi bilang Bapak minder, and finally Bapak berani merantau ke Australia, katanya Bapak bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Apa
Kalau sampai Australia, kebayang nggak saya itu mau jadi preman, pekerja dishwasher, atau mau jadi gini. Pada waktu itu apa yang mendasari seorang yang minder dari desa berani masuk pertempuran di kancah yang berbeda? Saya ingin tahu pada waktu itu apa yang terpikir Bapak? Atau Bapak pengen lari aja dari keluarga, atau mungkin kalah persaingan di Indonesia, atau apa yang mendasari sehingga itu membuat kita yang saya ini bertanya, apa sih Pak Iwan Sunito at the DNA-nya? Apakah yang menjadi perbedaan dengan kita? Saya pikir faktor nomor satu memang orang tua yang sangat mau investasi untuk hidup anaknya. Ini kan lucu banget kan Pak Paulus, bahwa saya orang yang sudah nggak naik kelas, waktu nggak naik kelas SMA kelas 11, kelas 2 kan, saya bilang saya boleh ke Bali. Sudah nggak naik kelas, mau minta jalan-jalan, dolan-dolan gitu. Ini kan keterlaluan, pikir-pikir gitu. Tapi waktu saat itu, mama saya bilang, nggak usah lah. Dia bilang, terakhir kali aja. Dia bilang, jangan sekali-sekali ngomong terakhir kali. Hampir terakhir kali, Pak Paulus. Waktu saya di sana, ya namanya anak muda, ya dolan-dolan naik sepeda motor berdua gitu, saya tabrak tanker truck gitu. Sampai saya koma 5 hari. Setelah itu, saya nggak ingat gitu, terjadinya itu gimana. Cuma saya tahunya saya bangun, sudah 5 hari di hospital itu. Tulang saya kiri dan belakang semua patah semua gitu. And waktu itu, Papa waktu itu di Kalimantan juga di Pangkalanbun, waktu zaman itu terbang ke Bali itu kan cuma 1 minggu mungkin 1 kali. Jadi saya sampai nangis banget gitu dia bilang. Karena dia mikir kalau di Surabaya aja di jalan namanya Jalan Tidar ya, kalau Pak Paulus tahu Jalan Tidar yang minyak truk. Orang-orang tabrakan sepeda motoran aja itu biasanya cacat atau gila atau mati gitu. But I was on the freeway gitu, dalam freeway nabrak, and I had coma but I was okay gitu. Nah, setelah itu saya balik ke sekolah untuk di St. Louis. Setelah itu saya selesaikan SMA kelas 11 saya, kelas 2-nya. And I did quite well, Pak. Tapi orang tua sudah dari dulu udah mikirkan untuk mengirimkan kita ke luar negeri untuk Australia. Jadi sebetulnya bukan karena pilihan saya, tapi karena ada orang tua yang sudah memikirkan untuk investasi kepada anaknya. Gitu. Nah ini ada memang, I was grateful untuk mom and dad ya, karena sebetulnya bahasa Inggris saya pun not bad Pak Paulus. Dan saya juga bingung gitu, kenapa bahasa Inggris saya nggak not bad gitu. Karena tapi rupanya Papa sudah mikirkan suatu saat dia akan kirimkan anaknya ke luar negeri, sehingga dia lesson kita private gitu. Privat ya, private, lulus bahasa Inggris. Sehingga setelah nggak naik kelas, saya ulangin lagi, saya baru dikirim ke Australia untuk sekolah di Australia gitu. Nah, pastinya ya mindernya banyak Pak Paulus, karena Australia ya bahasa Inggris kita sebagus-bagusnya tetap nggak ngerti, ya orang ngerti gitu. Orang ditanya gitu, how are you going to die? How am I going to die? Bahasa Australia kan slang, maksudnya how are you going to die gitu. Tapi tanyanya how are you going to die? What? How are you going to die? Apalagi kalau orang Surabaya kan kalau ditanya how are you ya so good gitu. Aksen kita ya minder banget gitu, minder dan juga pikir wah bisa nggak dapat sekolahan yang terbaik di universitas yang terbaik di kota Sydney waktu itu gitu, dan itu juga minder gitu kepikiran. Dan pada satu saat pada waktu itu juga the biggest Indonesian business people adalah ya buka restoran take away gitu Pak, yang kayak restoran-restoran yang $5 gitu ya, that's the biggest benchmark yang kita bisa lihat pada zaman waktu sekolah. Kepikiran apa enggak ya, mungkin ya saya pikir ya that's the size of the success skill untuk saya. Ternyata in the future ternyata setelah itu saya juga lihat banyak orang lain yang jauh di atas itu juga dan menjadi inspirasi untuk saya juga. Jadi yang pertama yang kita bisa belajar hari ini, rekan-rekan semua, di luar siapapun anak kita, kondisi apapun, ada seorang bapak dan ibu yang sayang sama anaknya. Buat siapapun tuh anaknya, jahat pun anaknya, mungkin tidak sesuai dengan expectation apapun, saya belajar hari ini, ada bapak ibu yang percaya sama Pak Iwan. Kalau ada bapak ibu yang nggak percaya sama Pak Iwan, anak yang kurang ajar, sudah nggak naik kelas malah kembali. Tapi justru karena itu loh, jadi dia invest. Jadi kita belajar, bapak itu sama gitu. Jadi kalau kita sendiri yang sekarang ada, engkau give up dengan your children, you are wrong. Karena engkau tahu, itu bapak nih. Ya apalagi kalau kita bicara sama Tuhan, bapak sayang sama kita. Dan itu yang menyebabkan kita nggak boleh melupakan keluarga, karena bapak sayang. Kalau nggak ada seorang bapak dan ibu yang memberikan kesempatan untuk gagal, memberikan kesempatan untuk apa Pak Iwan? Pak Iwan nggak akan sampai ke seperti ini. Jadi ini yang kita belajar buat all of us here. Itu buat saya,
jangan pernah give up with your son, apapun dia. Karena kalau kau sayangi dengan cinta, ini akan menjadikan seorang Iwan Sunito bukan preman, tapi menjadi seorang yang sekarang ini. Sekarang kita masuk Pak Iwan yang kedua setelah melihat Bapak. Ya Bapak kan sampai di sana juga nggak kepikir jadi seorang pengusaha. Waktu di sana Bapak tahu Bapak jadi pegawai, mulai dari pegawai di properti itu. Apa yang Bapak mulai sebagai seorang karyawan di sana sehingga Bapak bisa kembali akhirnya bisa memunculkan value Iwan tadi. Innovation, wonder gitu kan ya. Jadi attention to detail dan akhirnya no nonsense. Tapi Bapak sebagai pegawai itu bagaimana perjalanan? Supaya juga memberikan gambaran sama kita, seorang Iwan yang sebenarnya. Well, boleh saya tambahkan yang satunya juga, sebelum saya itu ya Pak Paulus ya, waktu saya setiap tahun hampir nggak naik kelas, pentingnya banget orang tua itu bicara live kepada anaknya. Tiap tahun hampir nggak naik kelas, Mama selalu bilang, tahun depan pasti lebih baik lagi. Tiap tahun hampir nggak naik kelas, dia berkata, tiap next year it will be better, dalam bahasa Mandarin, Ming Tian He Kun Hao, Ming Nian He Kun Hui Kun Hao gitu kan, maksudnya dia ngomong lalu tahun depan akan lebih baik lagi. And because of that faith word menjadi kehidupan dalam hidup saya gitu Pak Paulus. Nah, apa yang membuat saya punya aspirasi untuk running my own business gitu ya. Nah, yang paling satu dulu sebelum saya cerita itu Pak Paulus, bahwa tidak ada beda derajat untuk orang yang running their own business atau menjadi entrepreneur, businessman dengan orang yang kerja dengan perusahaan yang lain gitu. Karena kalau orang itu kerjanya sama Microsoft Computer ya sebagai CEO-nya ya mungkin dia income-nya jauh lebih banyak daripada orang yang running bisnis rata-rata gitu Pak ya. Kalau dia kerja seperti kayak and in a way dalam hidup kita kayak Steve Jobs aja punya sahamnya cuma berapa persen daripada Apple kan. Sebetulnya dia juga kerja kepada orang lain. Walaupun saya punya perusahaan sendiri, saya juga partneran. Berarti saya juga punya shareholder. Jadi in a way, saya juga kerja pada orang lain. But the reason why I want to start my own business, Pak Paulus, adalah karena saya punya satu visi waktu itu. Dan visi saya itu agak aneh gitu. But this is sesuatu yang membuat saya belajar the power of dream dalam hidup kita, Pak. But always begin with the end. Always begin with the vision gitu. Vision saya waktu itu somehow saya ingin memberikan $1 juta kepada pelayanan Tuhan dan juga pekerjaan sosial gitu. Lah, sebelum bisnis itu kan sebelum kerja sama orang, gajinya cuma 1 tahun $25.000, tapi sebelumnya 3-4 tahun lalu sebelumnya, saya kerja di cuci piring gitu Pak. Gaji $3 1 jam, 10 jam 1 hari, dan dapatnya $30. Ya $30 nggak mungkin bisa cukup ya Pak. But because of that dream, saya tahu kalau saya kerja sebagai arsitek pada perusahaan lain, walaupun waktu itu saya lulusan dengan nilai yang terbaik sebagai desainer, dan saya dikasih award sebagai the best designer in the uni, saya tahu the best that I can be kerja sebagai arsitek, nggak bisa mencapai visi yang saya berikan, gitu, yang saya dapat dalam hidup saya gitu. Jadi saya pikir saya mulai mau berentrepreneur aja gitu. Nah, mulailah pada tahun 1994, saya mulai kerjakan arsitek dari rumah, gambar dari rumah. Saya gaji orang untuk kerja sama saya 1 orang. Setelah itu saya pindah ke kantor, 2 orang jadi 3 orang, jadi 4 orang gitu. Lalu tahun 1996 mulai kita dengan the first property development company. But sebagai individual, saya sebagai seorang arsitek, saya selalu ingin menjadi developer gitu Pak. Kenapa? Karena saya passionate untuk desain. Saya nggak ingin desain untuk orang lain yang nanti orang lain yang dictate how I design my building. Saya ingin suatu saat ingin kreasi sendiri deh, kerjain sendiri deh. Nah, that's why I build up the Crown Group dan saya raise up partnership yang pertama Pak. Dan dari 100.000 yang saya raise, capital raising pertama 100.000 tahun 1996, dapat project. Tahun 1996 akhir saya dapat project, saya raise up. First seed capital $5 juta. First project $25 juta Pak. Nggak pernah bekerja property development, but I did that job in the first year, and ternyata kita pada waktu itu krisis kan, but we did quite well dari project itu. Ya, nah justru menarik Pak. Defining moment Bapak kan waktu pas Bapak jalan ada banyak kasus memang tidak sebesar COVID. 97, 98, krisis ekonomi.
kemudian tahun 2004 krisis perumahan di Sydney, krisis moneter 2008, kan itu hit a lot di properti. Nah sekarang Bapak menghadapi ini semua justru tadi di turbulences itu, kok Bapak tidak kolaps seperti kata banyak orang buku yang ditulis oleh Jim Collins yang lain, 80% orang kolaps ya karena mereka nggak prepare for krisis ekonomi. Mereka banyak jadi good CEO waktu growing ekonomi. Tapi kayak di COVID ini, prediksi saya juga mungkin ada 20-40% ini orang kolaps nih. Apalagi yang startup. Kenapa Bapak yang lagi startup, tadi bilang baru 5 juta, justru dalam keadaan begini ada banyak milestone Bapak bisa cerita, justru tidak kolaps, jadi bisa malah meningkat luar biasa di turbulensi seperti itu Pak Iwan. Mungkin saya pikir pengalaman saya gagal sekolah juga membantu untuk mentally ready for the failure gitu Pak. Saya belajar bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang final. Nggak naik kelas juga nggak terlalu jelek banget. Tapi kalau dilihat tadi sebetulnya naik kelasnya bukan Bapak bodoh, tapi Bapak nakal kali. Buktinya di Australia bisa jadi juara. Artinya kan di NF Bapak sebetulnya mampu. Cuman memang agak kecilnya agak jadi nekat begitu kali ya. Mungkin karena dua lah, karena nggak naik kelas itu. Karena bodoh dan juga malas gitu Pak. Bodoh karena nggak tahu bagaimana untuk belajar gitu. Ternyata kalau kita practice makes perfect, kalau kita ada tutor, ada yang ngajarin kita, ternyata bisa juga gitu kan. Dan kalau lingkungannya salah lah, yang lingkungan saya bukan salah, tapi lingkungan yang dolan-dolan terus gitu pada zaman itu. And that's good, karena we need to be street smart in the business kan. Kita perlu banyak teman dalam hidup kita, bukan cuma street academically smart, tapi juga perlu street smart. Tapi juga jangan street smart doang, tapi nggak academically smart pinter gitu. Nah, look, 1997 waktu saya mulai bisnis property development itu di project pertama di Bondi. Sebetulnya buku saya harusnya bukan From Borneo to Bloomberg, harusnya From Borneo to Bondi. Right, I did it. Nah, yang bondo nekat sebetulnya Pak, bondo nekat dan juga passion gitu. Sebetulnya nggak punya pengalaman. Tapi pada saat itu saya kumpulkan partner saya, kebetulan skillnya complement one another Pak, tidak compete with one another. Jadi saya arsitek, satunya partner builder, satunya real estate agent. Design, bangun, jualan. Jadi partnership-nya komplit banget, dan saya pada waktu itu kan shareholder yang paling kecil, Pak. Dan partner saya itu sudah 10 tahun di atas saya semua. Tapi saya somehow dipakai untuk saya bisa kumpulkan teman-teman ini kerjakan gitu. Nah, 1997, waktu kita mulai krisis moneter Asia, wow, itu scary banget, Pak. Tapi ternyata kita kadang-kadang dalam hidup ini harus berani untuk melangkah gitu. To take this type of faith, karena kalau nggak pernah melangkah itu, yang didengerin cuma yang jelek-jeleknya aja kan. Ternyata waktu 1997, orang Hong Kong pada pindah dari Hong Kong ke Australia karena China mau take over Hong Kong. Properti harganya naiknya luar biasa, Pak Paulus. Nah, proyek pertama, saya hitungannya salah. Salahnya saya pikir konstruksinya X dollar, ternyata naik 40%. Tapi karena harganya naik, bisa juga untung yang lumayan baik gitu. Nah dari situ, dari 2004 juga kita mengalami resesi, dan dari pelajaran hidup ini bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang jelek gitu. Dan kadang-kadang kita perlu untuk just tough it up, atau ya nekat dan tabahin, dan saya juga belajar juga Pak Paulus, fokus untuk mengerjakan yang kita memang bisa gitu. Nah ini yang paling susah kadang-kadang di mana-mana ya, orang itu mengerjakan proyek atau bisnis yang tidak dia tekunin bertahun-tahun. Begitu kena krisis, langsung pindah kerjaan yang lain. Jadi dia tidak mempunyai skill yang sudah dibangun bertahun-tahun. Nah, 2004 waktu itu resesi di residential resesi di New South Wales, Pak. Partner saya udah bilang, jual aja semua aset kita pindah kerjaan lain. Saya bilang, saya bisa kerja apa? Yang saya bisa kerja cuma property development dan design. Gimana kalau kita buka restoran? Aduh, buka restoran. Bali, Pak Robi Johan yang kasihkan saya buku The Blue Ocean Strategy. Ngajarkan bagaimana kita bisa create our own design, produk, ya, sehingga kompetitor kita tidak kompetisi dengan produk yang lain gitu. Saya mikirkan, lah gimana kalau saya bikin Bali di kota Sydney deh, resort gitu.
Saya adaptasi konsep urban resort, ternyata proyek yang tidak jalan itu, jadi populer Pak. 3 years later, 3 tahun lagi setelah itu, saya double up the profit dari proyek yang saya pikir sudah pasti gagal, ternyata kita tekunin, kita cari jalan, kita lakukan, and at the end, proyek itu jadi malah lebih naik tinggi gitu. Wah. Profit. Jadi menarik ya, ada 3 hal yang hari ini kita belajar dulu sebelum ini. Saya sebagai seorang penulis suka dengan poin-poin yang pertama dukungan keluarga. Sekarang yang kedua saya belajar bahwa kegagalan itu jangan dianggap sesuatu yang akan mematikan kita. Justru kegagalan nggak boleh kita give up. Nah banyak orang Pak Iwan, unfortunately, baru nyoba 1, 2, 3, sudah menyerah seperti pindah jalur, pindah gampang. Karena ngelihat orang lain sukses di bidang A. Dulu ada pengusaha yang bagus di bidang A, waktu saya di mining, tiba-tiba mining bagus, dia convert semua ke mining. Mining jebol, dia convert semua ke sini. Jadi terus yang ngikutin tren. Nah pertanyaan saya sekarang, kenapa Pak Iwan nggak ngikutin tren dan stick dan you believe bahwa saya itu fokusnya di properti dan you seakan-akan mau die untuk your competence, your talent itu. Apa nggak pernah ada grogi Bapak mau pindah atau memang itu karena Bapak nekat? Enggak lah, memang ini yang saya mau lakukan, mati hidup ya properti ini dengan ini. Ya, good question Pak Wallace. Sebetulnya ya pernah juga keluar jalur. Setiap kali keluar jalur yang kelihatannya sangat bagus dan sangat luar biasa, ternyata buntut-buntutnya rugi. Pengalamannya dari situ saya belajar apa? Ya belajar dari Papa juga ada. Warren Buffett berkata begini, resiko adalah mengerjakan sesuatu yang kita tidak mengerti. Ya sesuatu yang kita tidak mengerti bagaimana proyek itu jadi bagus, kita cuma dengar aja gitu, wah mining lagi bagus, semua pada masuk mining. Ternyata tidak tahu bahwa license-nya perlunya mahal, eksplorasinya mahal, saya itu harus tahu dibohongin orang, kadar daripada miningnya, kontennya segala. Nah, dari pengalaman itu dan juga pengalaman dan melihat banyak sekali orang yang sudah bagus di satu bidang, dia pikir dia bisa ngerjakan yang lain karena merasa Superman kan. Yeah. And I did that too Pak. Dari bisnis properti mulai ditawarin orang pada waktu itu lagi booming clone komputer. Wah, dia bilang bisa untung sekian, kita masuk. Kita investasi juga ikut-ikutan $100.000 ya enggak? Ya lumayan banyak kan pada saat itu. Masuk $100.000. Dia bilang 1 tahun bisa untung $1 juta. 1 tahun semua modalnya habis. Saya diajak lagi bisnis restoran. Pasti bagus ini 3 tahun balik modal. Ikut juga karena nggak ngerti. Dia ngomong apa juga kita nggak ngerti. Akhirnya sekarang saya I don't get tempted to do things yang saya nggak ngerti, Pak. Jadi saya mau kerjakan yang saya ngerti aja. Dan penting banget ya, maksudnya Pak Paulus, bahwa skill itu kan ada satu buku yang namanya The Talent Code by Daniel Coyle, yang berkata bahwa talent is not born, but it's grown. Talenta itu tidak dilahirkan, tapi bertumbuh dalam hidup kita. Gak ada orang yang dilahirkan, dan tahu-tahu bisa main badminton begitu kan. Perlu dilatih, dan begitu dia latih bertahun-tahun seperti bukunya Outliers by Malcolm Gladwell yang berkata perlu 10.000 jam terbang itu, yaitu yang 10 tahun itu orang baru skillnya itu menjadi jiwa dan raganya dan roh spiritnya dan mindnya dan fisiknya menjadi satu sehingga dia bisa mengerti bagaimana proyek ini bisa untung atau tidak untung. Yang mungkin Malcolm Gladwell juga tulis buku The Art of the Blink, know when you don't know what you know, but you know what you know it gitu. Nah, contohnya sekarang ini kalau saya ngitung project itu cuma perlu 1 menit gitu, Pak. How do I know it's gonna work? 1 minute, instinct. Udah gini lihat, ini bisa work. Nah, jadi itu perlu tahunan, Pak. Orang lain lihat project nggak bisa untung, kita lihat, oh ini bisa untung. Kita kerja banyak sekali take over project orang lain yang dia nggak bisa untung, Pak. Kita pegang jadi untung gitu. Karena kita udah bertahun-tahun kerjakannya di situ. Nah, dari arsitek kan, Pak. Arsitek waktu saya sekolah arsitektur pun juga saya sudah mengerjakan rumah-rumah orang. Kamar mandi sendiri, kitchen-nya orang lain, pagarnya orang, dapurnya orang. All of these things adalah skill yang saya bangun bertahun-tahun. Dan setiap kali saya keluar dari jalur, yang skill saya yang enggak itu, yang enggak punya, saya selalu kalah atau rugi. Yang kita sudah bisa pun masih sering salah. Dan kalau kita lihat juga Pak Paulus, kalau kita nggak tekunkan dengan satu, seperti kata Peter Drucker yang berkata, innovate or die. Ya berarti kalau kita tidak inovasi cepat, Pak, kita akan ketinggalan gitu.
dalam hal bisnis ini, kalau kita tidak berinovasi, mengalahkan produk yang kita sudah bagus, it's only a matter of time orang yang lain akan take over kita. Jadi kita perlu terus berkembang. Kalau kita bikin restoran, kita juga terus kembangkan restorannya, masakan yang bagus, menu yang bagus, client relationship, dan itu juga kepercayaan orang juga nggak overnight kan Pak ya. Dari satu klien dapat 2 klien dan 3 klien. Tapi kalau gini kita tidak jaga, hilanglah. Nah, the story of Crown, sehingga kita bisa launching, Pak. Launching 1 hari bisa jual 3,8 triliun itu bukan karena overnight, Pak. Tapi itu karena dibangun bertahun-tahun dan orang beli, temannya beli, teman-temannya lagi beli. Over time mereka bilang, oh saya percaya dengan produknya. Nah itu kadang-kadang yang sering kali kita belajar buat kita semua teman-teman yang dengar ya. Kadang Pak Iwan belajar soal fokus. Fokus itu create competence. Dari competence ini benar-benar akan jadi expertise. Jadi sekarang tidur pun Pak Iwan 1 menit bisa. Karena kembali dari competence kalau akan create experience dan expertise akhirnya jadi God. Ini yang kadang-kadang orang nggak sabar Pak. Nah mungkin salah satu kelemahan banyak orang adalah melihat orang lain sukses di sana sini. Well, sebetulnya kalau kita in depth tadi bisa jalan yang seperti Pak Iwan bilang ya. Ya, menarik sebelum kita lanjutkan, saya ingin putarkan justru video yang tadi Pak Iwan bilang, bagaimana karya-karya Crown, supaya semua pemirsa bisa tahu bahwa ini bukan sekedar developers biasa, tapi tadi, supaya menunjukkan karya-karya Crown adalah seorang yang inovatif, wanderer, attention to detail, dan juga adalah seorang yang no-nonsense. Today is a historical groundbreaking for the history of Crown Group. It is a culmination of years of building better buildings and not focusing on just growth, but focusing on building the most beautiful building that the world has ever seen. Infinity by Crown is something that you will never ever see again. You see so many people coming in, hundreds and hundreds of people coming in. Looking at this crowd is really exciting and very happy to see. Because we put so much passion in the design. This was going beyond pushing the boundary, coming outside the box, and trying to find sort of like a new architectural language for the city of Sydney. So in Infinity by Crown Group, we have swimming pool under this canopy. We have the music room, and we have this public piazza where people can congregate and where the public and the private meets together. It's not something you see every day. I just got off the plane. I never thought I'd ever expect to sign something today, but I have. After I seen those people lining up, I just made my choice. I'm gonna get something today. Actually, it's my 3rd time buying from Crown Group. I bought one in Top Right, one in Clarence Street, and this one. And I buy from Crown exclusively because I know they're gonna build beautiful buildings. It's pretty much 75% gone already, and we're like halfway through the day. The whole international world are watching Sydney right now. Infinity by Crown Group, we believe, will be a legacy for decades to come. Ya, itu salah satu gaya produk seperti itu even mengejutkan Australia. Jadi artinya, dan kita harus berbangga, yang mengejutkan Australia adalah bikinan anak bangsa kita. Jadi kita rasanya cukup bersukacita ke sini. Saya masuk poin yang keempat, yang sebelum saya buka kepada Anda, setelah tadi soal bisnis, karena kesuksesan soaring through the storm, bukan hanya soal di bisnis. Pak Iwan, ada paradigma seorang suami sukses, itu di bisnis, selalu didampingi istri yang sukses. Bagaimana Bapak melihat dukungan keluarga, istri, dan anak-anak untuk mendukung Bapak sukses hari ini? Good question ya Pak ya. I think I was blessed karena waktu kita merintis bisnis itu financially very difficult gitu Pak. Pertama gitu, 5 tahun pertama kita bisa beli mobil aja sudah sesuatu luxury gitu. And to have a family dan istri yang supporting and dukung dan nggak pernah being critical dan allowing, memberikan kita room untuk to grow dengan kapasitas kita yang ada gitu. Nah, in the early day was hard gitu, dan tapi dukungan keluarga yang positif, yang encourage, yang speak life and believing in me that dan
ya kalau ternyata kita tidak besar pun it's okay gitu, karena hidup kita kan kesuksesan orang tidak diukur dengan berapa yang dia punya kan. Karena kalau kita mengukur dari berapa yang kita punya, berarti kita nggak pernah ada sukses-sukses gitu, Pak Paulus. Karena orang lain yang pasti punya uang lebih banyak daripada kita gitu. But no matter how much we have, somebody else gonna have more than we do. Nah itu yang menurut saya, it's one of the biggest thing that brings peace in the family. And I've been so lucky and so blessed to have a wife and the family yang supporting me till today, Pak. Oke, ya. Kemudian kalau boleh Bapak share ya, pernah nggak sih seorang Iwan yang senyum, yang pernah nggak Bapak merasakan depressed atau karena waktu gagal dalam hidup karena ada great turbulences, apapun di dalam bisnis, di dalam keluarga, sehingga Bapak merasa this is it, this is the end, dan Bapak frustasi karena ini burden ini terlalu besar buat saya. Apakah pernah Bapak pernah ngalamin itu nggak? Yes, and many times, Pak. Banyak kali untuk itu. Dan misalnya contohnya tahun 2004 waktu kita mengalami resesi residential di New South Wales, it was quite depressive moment karena nggak tahu mau ngerjain apa lagi, what to do gitu, Pak. Dan kita bangun pagi, bangun in the middle of the morning, misalnya jam 4 pagi, kita juga bingung, panik gitu. Dan biasanya kalau orang udah mulai dari takut jadi panik, dia nggak bisa ngerjain apa-apa gitu, Pak. But there are also moment yang misalnya yang difficult gitu, Pak. Misalnya waktu anak kita yang kedua, misalnya waktu dia umur 3 tahun, 4 tahun, dia belum bisa ngomong, Pak. Ternyata kita dokter diagnosa Hannah, second daughter yang sekarang is a blessing today, right? Sebagai anak yang autis gitu, dan berarti dia akan struggle untuk susah untuk secara sosial gitu. Dan dokternya bilang begini waktu itu, Pak, you have to be realistic that your daughter may not be able to speak for the rest of her life. Karena pada waktu umur 4 tahun, 3 tahun setengah gitu, dia nggak bisa satu kata pun juga, Pak. Wow, that was hard gitu. Karena itu kan kita baca research, kita Google, gitu, telepon kiri dan kanan teman-teman kita semua, and there is no cure, there is no medicine, there is no cure. How do you deal with that gitu? But I guess in my life, saya cuma melihat pada waktu itu saya bilang, I was hopeless before, but in the hands of God, hidup kita tuh kayak dibalik tangan aja, what used to be hopeless become hopeful gitu. Yang nggak ada harapan, atau punya harapan dalam hidupnya. Yang nggak bisa jadi bisa, yang tidak mampu jadi mampu gitu. So that's fine for the doctor yang spesialis ini berkata bahwa mungkin anak saya tidak bisa bicara lagi, anak kita tidak bisa bicara seumur hidupnya. But we have a God that can do miracle gitu. Suatu saat waktu saya nganterin anak saya yang Sam, yang the oldest son, ke sekolahnya, dia umur 4 tahun pada saat itu, Pak. And I said this, saya bertanya aja, Sam, when do you think that Hannah will speak? Sam waktu umur 4 tahun berkata gini, Dad, Hannah will speak when she's 4. So, it was like the rhema of God, suara yang dari sorga gitu, dari Tuhan yang. And at 4 years old, Hannah mulai break through one word. And then I just continue to break and break. And yes, it's slow, tapi setelah itu dia mulai sekarang menjadi seorang artis yang painting tiap hari. And just to see that there are moments yang betul-betul very difficult, Pak, dalam hidup kita gitu, yang kita don't know what to do. And the other one that yang sangat probably the biggest shock in my life is the death of my mom kan. Out of the blue, and I met her, ketemu on the weekend. Pada waktu satu weekend itu saya pikir, mampir dah ketemuin mama gitu. And we went to see my mom. 3 days later, she died in Bali. And I was like, wow. And 3 days we couldn't find her. That was really a faith, like it changes all my faith and just completely what I was very strong. And people often think that I was indestructible, but I was broken, gitu lah. I was hard, gitu. And just to see that everybody can fall, everybody has a weak point in life, no matter how good you are, and that was really, really hard.
as far as a career is concerned, gitu Pak, mungkin sebelum Mama meninggal gitu kan, 3 or 4 years before that, saya udah mulai kehilangan visi. I was getting to a comfort zone gitu, di mana saya bilang, Ma, ngapain lagi ya? I think I should just stop and do nothing. And masalahnya begitu kita kehilangan visi kita mulai relax, kita mulai compromise, kita mulai standar perusahaan mulai turun gitu. And I'm just glad dengan Mama yang berkata, look, kamu kan kamu ini sudah diberikan talenta yang lebih besar daripada normal. Just continue to grow that talent gitu. So yes, there has been difficult moment. Dan kalau itu, gimana your faith bisa helps, not your might, not your strength, not your family, but sometimes your personal relationship with God help you grow justru in that turbulences, Pak Iwan. Waktu economic recession 2004, the thing that helps me adalah believing bahwa semua itu, all things work together for good. Semua hal itu bekerja untuk kebaikan kita. Semua itu berarti good and bad, bukan cuma good aja, yang baik aja, tapi juga bad juga, Pak. And that helps me with my faith gitu. Dan waktu lagi bingung mau ngerjakan apa itu, and sometimes is the wisdom daripada di firman yang berkata bahwa jangan jemun-jemunnya mengerjakan yang baik karena pada musimnya engkau akan menuai. Yang saya tangkap adalah apapun yang sudah kerjakan dengan baik, saya kerjakan lebih baik lagi aja. Because I don't know anything else. Gitu. Saya kerjakan lebih baik lagi, saya kerjakan desain yang lebih bagus lagi, saya kasih servis kepada klien yang lebih baik lagi. Ternyata bisnisnya turn around dan menjadi lebih baik lagi karena hal itu. During the time of when I kind of lose my faith gitu ya, it was really hard gitu because I used to lead a church kan. I was building a church and I was preaching every day, every weekend, and it was a blessing untuk belajar itu. But hey, sometimes you do lose your faith gitu dalam hidup itu. And the thing that I learned adalah waktu kita faithless, God is faithful. Waktu kita udah gak punya iman lagi pun, Tuhan tetap faithful, full of faith dalam hidup kita. Saya melihat dengan waktu saya was stupid, was hopeless, my mom and dad still full of faith dalam hidup saya gitu Pak. Tetap aja percaya, tetap aja investasi. Padahal kan ngapain? Ini anak tiap tahun udah hampir nggak naik kelas gini. Ini anak nggak pinter gitu. But they just full of faith, and I just live with that. And when I'm not where I need to be, I am trusting bahwa the thing that keeps me going adalah I know that His grace is more than sufficient for me. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu more than enough for me dalam hidup saya. And His grace, that I get what I get not because I work for it, it's because karena Tuhan kasih dalam hidup kita aja, Pak. And that was really what keeps me going. And even COVID-19, and I'm just knowing that the grace of God yang akan sustain us waktu kita mengalami masalah susah, tapi juga ada the grace of God yang juga akan membawa kita kepada satu tempat di mana abundance grace, Pak, dalam berkat yang jauh melebihi daripada yang kita bisa pikirkan, yang overflowing gitu. Wow, menarik sekali. Now I turn to the question, Pak Julian, karena sudah many questions segala macam, cukup waktu saya. Saya kembalikan ke Pak Julian untuk mulai question mana yang terbagus dari yang lain. Ya, thank you Pak Paulus, Pak Iwan Sunito buat insightful sharing-nya. Kita mulai dari yang paling banyak vote-nya Pak ya. Jadi kalau dilihat ini yang paling banyak vote-nya di atas ini ada 10 orang menanyakan how to create uniqueness and adaptive so that we can survive in uncertain world. Oke. Uniqueness berarti setiap orang itu biasanya bicara begini. USP kita apa? Unique selling proposition. I believe in this. You don't have to be different to be good. Because when you're good, you're different. Bahwa kita itu tidak perlu mencoba mengerjakan yang unik untuk menjadi berbeda gitu, untuk menjadi bagus gitu. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu dengan bagus, hal yang kita kerjakan itu jadi unik. Jadi kerjakanlah yang Anda sangat bagus, yang talenta Anda, hidup Anda, passion Anda, what you live with, itu yang akan membuat yang bagus ini menjadi unik sehingga Anda akan survive in this unknown world.
My tip adalah don't do what you don't really like. Don't do the things that you don't love. Karena it's so hard. Everybody's gonna tell you that you're wrong. Everybody's telling me don't do architecture karena nggak bagus gitu, nggak baik sini situ. But I love architecture, I love design. Ternyata apa yang menjadi kekuatan saya, desain itu yang menjadi kekuatannya Crown. Pertanyaan kedua, tadi ada terkait dengan sharing Pak Paulus juga dengan Pak Iwan tentang Blue Ocean, bisa jadi cepat jadi Red Ocean. Tapi yang menarik, yang bersangkutan nanya, apa yang mesti kita pertahankan sih dari aspek value and principle, because things always change, right? Value dan principle apa yang fundamentally bisa tetap bisa membuat kita bertahan di Blue Ocean? Setiap hidup ada musim ya, berarti ada akan musim semi, ada akan musim kita menuai, ada musim gugur gitu, dan juga akan musim kemarau. To me is do what you do really well. Pasti ada waktunya musimnya yang sekarang kayak sekarang ini mungkin musim kemarau yang susah banget gitu. Tapi kalau Anda keluar dari jalur bisnis Anda atau yang you love the most, misalnya seorang musician sekarang menjadi startup untuk komputer, it's not your skill. Jangan dengar-dengar semua mau jadi Gojek atau segala gitu. That's not your skill sometimes. Lebih baik stick dengan what you do well, karena pada suatu saat dan musimnya Anda akan menuai dengan apa yang Anda sangat baik. Hari ini kalau Anda jualan hand sanitizer, you doing well kan? Padahal zaman dulu nggak ada yang ngomong gitu. Kalau seandainya jualan tissue paper di Australia lagi booming, karena semua pada rebutan tissue paper. So what used to be considered sesuatu yang sangat-sangat tidak ada yang mikirkan gitu. Jadi stick to what you do well, and stick to it. Nanti akan melihat hasil dalam hidup Anda. Ya, thank you Pak Iwan. Apa yang menjadi titik balik U-turn dalam kehidupan Pak Iwan? Pertanyaannya ada dari kegagalan sekolah bisa jadi berprestasi. Mungkin ini kelompok-kelompok yang juga mereka pernah ngalamin nggak naik kelas juga nih Pak, tapi belum berprestasi, gimana nih Pak? I think untuk saya, waktu saya tabrakan di Bali itu, saya merasa bahwa seharusnya saya meninggal, seharusnya saya mungkin cacat gitu, tapi ternyata malah kok nggak apa-apa gitu. So I felt like there has to be something great for my life gitu, for the future. Nah, ini adalah awakening atau sesuatu kesadaran yang merubah segalanya gitu. Dari situ saya merasa bahwa, well, I will try my best gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih bingung mau kerjakan apa, find your vision, find the things why you are where you are today, and turn things around gitu. Ya, ada pertanyaan di bawah yang memang nggak semua di voting Pak, tapi ada yang relevan. Sebagai contoh, ini ada pertanyaan, apa yang membuat Pak Iwan bisa terus bertahan dalam kondisi disruptif sekarang? Adakah gangguan yang berhubungan dengan integritas, apalagi sebagai developer Pak, karena very sensitive issue dengan relating with a lot of party, apalagi di Indonesia kalau Bapak misalnya mengerjakan hal tersebut. Silakan Pak. Apa yang membuat saya tetap bertahan? Because I have no other choice. This is my life, this is what I do well, and I stick with it. Kalau soal birokrasi di mana-mana juga ada gitu ya. Ada pertanyaan satu Pak Julian yang menarik itu, bagaimana caranya mengembangkan dari 100.000 ke 25 juta itu? Ini ya. Bagaimana caranya mengembangkan dari 100.000 ke 25 juta dolar gitu? Ini semua kayaknya pengen rekam Pak, pengen rekam ya. Jadi siap-siap handphone ini direkam nih, 100 sampai 25 juta US dollar. Go ahead Pak. Simple, big trust comes from small trust. Kepercayaan besar dimulai dari kepercayaan yang kecil. Kenapa orang-orang itu berani mempercayakan uang dengan begitu banyak? Karena waktu sebelumnya saya udah ngerjakan rumah mereka dan mereka happy, ngerjakan dapur mereka happy, kerjakan apa yang mereka kasihkan ke dalam hidup saya kerjakan yang terbaik sehingga mereka mulai percaya dan percaya. Setelah itu waktu suatu saat saya kumpulkan dana itu, mereka udah mulai, oke, kita invest bersama-sama deh. So big trust comes from small trust. Jadi apapun yang di tangan Anda, apapun yang dipercayakan dalam hidup Anda, kerjakan dengan sangat yang terbaik, because it will grow over time. Segala yang besar akan dimulai dengan sesuatu yang kecil. Ya, Yo, silakan kalau ada yang direct question yang sudah dipilih orang-orangnya. Silakan Pak Hari, Pak Gio. Terima kasih. Selamat malam Pak Iwan, selamat malam Pak Paulus. Saya betul-betul sangat terinspirasi. Apa yang ingin saya tanyakan adalah, nomor satu, itu tadi kan Bapak, dream yang awal itu kan $1 juta untuk donasi. Nah, setelah itu tercapai, bagaimana Bapak bisa mempunyai dream yang berikutnya? Kemudian, kalau melihat apa yang dikatakan Bapak tadi, Pak Iwan tadi,
bahwa selalu yang terbaik, dan hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya seperti terinspirasi dengan buku The One Thing. Apakah memang seperti itu, Pak? Mohon konfirmasi. Terima kasih, selamat malam. Waktu saya capai the dream of 1 million ya Pak ya, untuk to give away $1 million, I lost my dream setelah itu. And itu yang membuat saya mulai merasa the drive, the motivation untuk to wake up in the morning, to fight, I lost that gitu. But one day, dream itu mulai di-stretch jauh lagi daripada itu. And I'm working on that dream sekarang. When I did it, mungkin beberapa tahun lagi nanti saya akan kasih deklarasi kepada teman-teman bahwa I did it gitu. Tapi this dream is so much bigger. Itu yang membuat saya drive untuk company saya untuk go public karena for that dream gitu. Soal yang terbaik, The One Thing, I don't know that book ya Pak ya, The One Thing, yang tulis siapa gitu Pak, yang nulis buku itu. But I do believe in doing one thing. Saya ini boring banget gitu kerjanya, desain arsitek, dan kerjanya cuma apartemen aja gitu. Sekarang mungkin kita mulai masuk hotel dan shopping center, tapi the biggest business for us is residential apartment dan di kota gitu. Jadi saya nggak akan kerjakan yang lain-lain gitu. Ini aja sudah pusing, tapi inilah yang menjadi kekuatan kita gitu. So now you cannot do. Orang kan berkata begini, work smart. Well, you have to work hard first before you can work smart, ya kan? Waktu bertahun-tahun bekerjakan, baru bisa menjadi smart. Karena the skill of design, color yang contohnya yang Infinity by Crown Group itu, desainnya sangat kompleks sekali. Bangun gedung seperti itu bisa jadi jelek. Tapi karena skill udah dibangun, tim kita udah siap untuk mengerjakan sesuatu yang sama level begitu, sehingga menjadi yang terbaik gitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya, Pak. Ya. Baik. Second question. Silakan Bapak Christian Sarwanto. Ya, selamat malam Pak. Ya, saya Christian. Ya, saya ini mau menanyakan tentang apa yang menjadi unek-unek saya, Pak. Jadi mungkin juga insight untuk yang lain juga. Pak, kalau saya lihat banyak partnership dengan bisnis yang lain ya. Jadi in partnership dengan perusahaan-perusahaan atau in partnership dengan people yang lain, yang mana itu bisa mensupport Bapak sehingga akhirnya bisnis ini bisa menjadi growing. Nah, pertanyaan saya simpel sih Pak. Apa yang menjadi kriteria Bapak bahwa sebuah partnership ini can be longer and grow up? Dan kalau misalkan apa yang menjadi istilahnya Bapak, oh ini saatnya untuk stop dengan partner yang ini, kok rasanya ini nggak bisa berkembang. Sehingga akhirnya supaya tidak berkepanjangan, kayak gitu Pak. Itu aja yang mau saya tanyakan. So, yang pertama adalah apa yang membuat Bapak yakin bahwa ini ada kriteria-kriteria partner yang baik. Dan yang kedua, apakah itu yang menjadi kriteria kalau ini nggak bisa diterusin. Itu aja Pak. Terima kasih. Nomor satu, milih partner itu sangat penting banget ya. Karena hati-hati, karena saya banyak partneran, nggak semuanya jalan. Kebanyakan gagal. Itu karena ributnya. Jadi, saya melihat tuh ada, jadi tolong cek siapa Anda berpartneran gitu. Yang saya langgeng, yaitu di Crown Group, yang selama 24 tahun ini, adalah teman-teman semua. Teman saudara saya, teman saya waktu di universitas, jadi DNA-nya sama. Nah, mencari partner itu sebetulnya cuma ada dua hal gitu menurut saya. Bahwa skill-nya harus completing, bukan competing with one another. Contohnya, saya ini desainer, partner saya itu builder, satunya adalah orang real estate. Jadi skill kita ini completing, melengkapi satu dengan yang lain, tidak kompetisi. Contohnya kalau partner saya juga desainer, kita akan ribut. Karena dia punya taste sama saya punya taste, pasti nggak cocok gitu. Kalau partner saya misalnya, contohnya builder sama saya juga builder yang strong, kita akan ribut. Karena salah satu akan jadi lebih bagus daripada yang lain gitu ya. Jadi satu adalah skill-nya atau partnership-nya harus completing, melengkapi, tidak menjadi menyaingin satu dengan yang lain. Kedua adalah soal karakter gitu. Nah, karakter itu ya tentang bisa dipercaya nggak partner ini, can you trust them gitu. Lalu orangnya bisa tahan nggak kalau mengalami resesi. Penting kan, karena kalau misalnya partnernya mundur terus setiap kali ada masalah, kita juga pusing gitu kan ya. Ketiga yang saya tambahkan adalah tentang chemistry, cocok nggak gitu. Jadi satu adalah karakternya harus penting dan juga completing. Ketiga adalah chemistry. Kita dalam hidup ini cocok nggak gitu satu sama lain gitu. Kalau udah teman baik tuh, masalah itu bisnis tuh akan ada banyak ributnya. Selalu ada aja yang kita ribut. But as long as we like one another, we can talk gitu. Nah, when you have to quit, when it doesn't work anymore, akhirnya kita ribut terus. Kita ngomong A, dia B. No, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar partneran itu.
Ya, tiap-tiap orang masing-masing punya skill yang masing-masing, punya preference sendiri masing-masing. Tapi kalau udah partnernya nakal, ya juga cepat-cepat keluar gitu. Nah, saya kualifikasi ya, saya tidak partneran banyak di luar dari bisnis saya. Saya cuma selama 24 tahun ini cuma berpartneran 2 kali. Setelah itu saya nggak pernah mau kerjaan yang lain lagi. Karena satu, saya masuk ke bisnis komputer, rugi. Saya masukin karena saya nggak ngerti, dia juga nggak ngerti, rugi gitu. Kedua, saya masuk bisnis restoran, juga pusingnya banyak daripada itu. Saya udah, nggak usah deh. Jadi sekarang ini kalau orang tanya saya, masuk ini lagi untung. Udah, jangan deh. This is good enough for me gitu. Dan seperti saya pikir kayak Warren Buffett itu ya, Warren Buffett investor yang dari Amerika itu, dia cuma mau investasi kepada bisnis yang dia mengerti. Jadi bisnis yang dia tidak mengerti, dia nggak mau investasi sama sekali gitu. Itu contohnya untuk itu ya. So now the Crown Group, misalnya kita sekarang investasi dengan grup-grup besar, itu prosesnya mungkin 5 tahun gitu, baru dapat satu grup dari Jepang gitu. 5 tahun tuh ketemu kiri dan kanan, A, B, C, D, nggak cocok semua, dan kadang-kadang kondisinya tuh nggak cocok untuk kita. Misalnya contohnya, kalau Anda misalnya diajak partneran dengan 50%, 50-50 dengan grup yang besar, it's a matter, kalau Anda tahu kalau orang yang nggak baik, it's a matter of time untuk dia kill you. Di drag aja projectnya kan. Tapi partneran saya 50-50 juga nggak masalah di Crown Group, karena kita cocok, kita juga mementingkan perusahaan daripada pribadi. Ada kita ribut-ribut kiri dan kanan, ada kita argue, but it's never personal gitu. Ada juga partneran yang akan ngajak ini, aduh kita minta 51% gitu. Nah, itu kalau, ya tergantung siapa gitu. Nah, kebanyakan kalau dia udah 51%, you have no move gitu kan ya. Tapi dalam hidup saya ini start partneran dengan 8,33%. But I grow it to be 50% now. Nah, waktu pertama, waktu saham saya paling kecil, saya tanya sama mentor saya, kalau di take over gimana? Wow, dia bilang reality of life. If you're not good, of course they'll take over you. Masuk akal kan ya? Jadi dia berkata begini, waktu lesson yang dia ajarkan saya, kamu kerja, apapun yang kamu kerjakan yang sangat terbaik, sehingga orang itu mengerti bahwa, orang tahu bahwa kalau perusahaan ini sukses, it's because of you. And I work really hard, seperti saya punya 100%. My tip pada teman-teman yang masih profesional, yang mungkin mau suatu saat ingin berbisnis sendiri gitu, work as best as you can, walaupun Anda bekerja pada orang seperti perusahaan Anda sendiri. Karena saya yakin suatu saat, seperti mentor saya, waktu dia mau keluar berbisnis sendiri, bosnya berkata gini, ngapain lo keluar sendiri? Gue ikut jadi saham lu aja deh. So, that's what happened to my life. Nah, dari 8,33%, saya proyek pertama, proyek kedua, dan selama Crown Group berdiri, proyek-proyek itu somehow nggak tahu gimana semua melalui saya gitu. Dari teman-teman saya dapat untungnya lumayan bagus gitu. Dari mulai partner saya berkata, ambil dong saham lebih banyak. Loh, nggak perlu bayar goodwill. No, just take more share. Jadi dari yang paling kecil nih lalu lama-lama jadi 50%, dan karena partnernya juga lama-lama juga merasa bahwa well, it's only fair kan, kalau Anda yang bekerja, Anda yang menghasilkan, Anda ambil yang lebih banyak lagi gitu. Dan saya nggak pernah fight untuk share, untuk tambahkan, malah mereka yang menganjurkan untuk ambil lebih banyak lagi. Oke, thank you Pak. Selanjutnya Bapak Jeffrey Lee. Jeffrey Lee, silakan. Malam Pak Iwan. Malam Pak Jeffrey. Ya, malam Pak. Saya mau tanya satu Pak, antara skill, luck, sama grace. Kalau bicara untuk Pak Iwan sendiri, prioritasnya bisa tahu nggak Pak? Ini skill atau hoki atau grace gitu ya? Ya, betul. There is no question dalam hidup saya bahwa seringkali kita gagal itu bukan karena kita tidak mau sukses, tapi karena kita tidak tahu. The Bible says that orang yang tahu kebenaran akan membuat dia bebas. Truth, the word. Orang yang know the truth, know is the word of knowledge. Berarti orang yang makin tahu lebih banyak, makin bebas. Seringkali dalam hidup saya banyak mentoring anak-anak muda yang 5 tahun pertama ya stuck aja. Begitu di mentoring, bang, langsung terlihat perubahan yang sangat dahsyat sekali. Dia pintar apa tidak? Ya pintar juga, cuma nggak tahu aja bagaimana caranya. So skill is important gitu. Kadang-kadang understanding the power of co-branding misalnya, belajar untuk berkumpul dengan orang-orang yang pintar sehingga kita mendapat skill. Karena kalau kita tidak tahu, kita akan lambat gitu. Remember this? Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang lambat, yang cepat mengalahkan yang lambat. Tidak punya sistem yang cepat. Sudah orang sekarang dunianya sudah dunia
Instagram, dunianya yang lain-lain, Zoom, konferensi masih pakai Telegram, it doesn't work gitu ya. Luck and grace, I do believe that in our life, kebanyakan dalam hidup kita itu karena grace saja. Contohnya gini, to me saya nggak bisa klaim bahwa apa yang saya capai hari ini karena saya punya skill. But there is no question bahwa I grow up and I do what I do really well ya. Tapi ada grace yang saya lihat yang tidak bisa di-deny atau tidak bisa disangkali. Contohnya, saya nggak naik kelas, tabrakan di Bali, itu kan musibah. Sudah gagal, tabrakan di Bali itu kan musibah. Ditaruh di kelas SMA kelas 2 dengan student-student yang terbaik, merubah lingkungan hidup saya. I didn't choose for it. Tapi saya ditaruh di tempat sekolah yang kelas yang terbaik setelah saya gagal. Karena lingkungan ini yang merubah hidup saya. Makanya orang Alkitab berkata bahwa orang yang berjalan dengan he that walks with the wise will become wise. Kumpul-kumpul dengan orang pintar, lama-lama juga pintar. Gitu kan? So, there was the grace of God di mana, kok bisa ya? Sudah gagal, musibah, jadi mujizat. That is the grace of God. There's no question about that. Tahun 2004, waktu itu saya masih kecil. Saya ditawarin 2003 satu proyek. Dan proyek ini saya bilang enggak tahun 2003. 2004, saya ditawarin orang yang sama. Nah, saya nggak punya uang untuk beli rumah ini, untuk beli proyek ini. Here's how the grace of God works. Rumah yang saya mau jual, setelah 6 bulan saya mau jual pun nggak bisa jual. Dengan harga malah rugi. Pada hari yang sama, waktu saya ngantarkan Pak Obajatanto, Pastor Obajatanto dari Solo ya, untuk ke rumah orang tua saya, telepon berdering gitu. Orang bertanya, "Are you Mr. Sunito?" Saya bilang, "Mr. Sunito yang mana? Are you the one? Anda ada orang yang punya properti yang di situ?" Kan di rumah orang tua saya kan ada papa saya, ada adik saya, ada kakak saya, ada saya kan. They can ask for anybody gitu. And I said, I'm Iwan, I own that property. Dia tanya, mau jual nggak properti itu? Saya putuskan, saya bilang kalau mau jual hari sekian. Pada saat yang sama saya beli tanah properti ini yang tahun lalu saya nggak mau beli. Tahun yang sama uang dari penjualan rumah itu saya belikan untuk properti ini. Dan properti yang saya nggak mau ini 3 tahun lagi setelah saya beli dan saya develop memberikan project. Saya waktu project ini saya 50% share dari company itu. 3 tahun lagi project yang satu ini memberikan keuntungan kepada perusahaan kita sebesar dengan keuntungan perusahaan selama 8 tahun. And I am 50% of that share. That was the grace of God. Nggak mungkin saya yang kerjakan. Bukan kepintaran. Toh saya tahun lalu juga nggak mau kok. Tapi tahun depannya saya tawarkan, saya beli. And I can see the grace of God, yang dimana grace, mungkin orang sekular akan berkata bahwa itu luck ya dalam hidup kita. But I do believe that sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan, kita tidak, bukan karena saya pintar, bukan karena saya yang banyak network, tapi karena diberikan dalam hidup kita. Amazing, amazing Pak Iwan. Ya karena waktu saja, karena kita udah janji Pak Afu, mungkin karena masih banyak tentunya pertanyaan, kita masih ada beberapa program. Mungkin saya memberikan kesempatan Pak Iwan, what is your advice in the current situation kepada, ini masih ada 880 orang yang stay sampai segini. Dari tadi 960, 970, berarti masih ada 800 yang mungkin your advice Pak menghadapi COVID, menghadapi kondisi ini, what is your advice to us here di Indonesia atau baik bagi pengusaha atau professionals yang you would like to say Pak? 3 hal yang saya pelajari untuk setiap kali menghadapi krisis adalah, satu adalah to accept, menerima apa yang sudah kenyataan, sesuatu yang kita tidak bisa rubah. COVID-19 adalah suatu krisis yang melanda seluruh dunia, semua bisnis, semua family terpengaruh dengan satu krisis virus ini. Nah ini ada hal yang kita nggak bisa rubah. Kita takutin juga nggak ada gunanya, kita ngomongin kebanyakan juga tidak ada gunanya, we cannot change it gitu Pak. So we have to accept it. Number 2 adalah kita bisa mengerjakan yang kita bisa kerjakan, makanya kita harus adaptasi dan adjust, yaitu merubah apa yang kita bisa rubah pada saat ini. What we can do, we do. Contohnya dengan perusahaan kita mulai memikirkan bahwa kalau orang tidak bisa datang ke proyek kita bisa membuat proyek kita datang kepada orangnya dengan melalui 360 degree video kita. Contohnya tahun 2004, saya adjust waktu situasinya resesi, tapi 2004
Waktu resesi itu saya bilang saya bisa mengerjakan desain yang menjadi kayak Bali di kota Sydney gitu. Dan juga ketiga adalah yang saya pelajari bahwa setiap storm in our life, setiap badai, setiap krisis itu dipakai untuk membuat akselerasi dalam hidup kita. Yang biasanya jadi lambat karena kita harus merubah cara bekerja kita, membuat percepatan dalam hidup kita. Dan saya melihat bahwa sekarang ini banyak sekali, seluruh Indonesia sekarang jagoan banget untuk bikin Zoom kan, Zoom conferences. Di perusahaan kita sudah bertahun-tahun saya ngajarkan untuk mereka untuk belajar Zoom, nggak bisa-bisa. Begitu krisis ini semua harus bekerja dari rumah, jadi jagoan semua. And today of course saya belajar juga dari Pak Paulus Bambang bagaimana bikin Zoom webinar conference dengan 1.000 orang. That's amazing. Jadi bagian terakhir menarik sekali Pak Iwan, Triple A Anda. Kalau Anda pengen jadi Triple A people menghadapi kasus seperti ini, jangan lupa untuk accept dulu. Acceptance is very important. Yang kedua, adjust yourself. You have to adjust the sail kalau win-nya nggak bisa. Dan ketiga, accelerate. Dengan gitu, terima kasih banyak. Masih banyak pertanyaan. Ini banyak orang yang udah WA saya. Tadi per 2016 menyentuh 951 peserta. Dan sampai sekarang bertahan 876. Ini another break record dari 1.200 yang ini. Saya kembalikan kepada Pak Julianvo dan seluruh tim untuk pengumuman selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Paulus Bambang. Teman-teman, tentunya kita sangat dikuatkan sekali dengan sharing dari Pak Iwan dan Pak Paulus Bambang. Terima kasih Pak Paulus Bambang, terima kasih Pak Iwan Sunito. Sebagai penutup, tidak ada satu formula yang bisa menyelesaikan semua permasalahan dan tantangan yang kita hadapi. Tapi kita tahu bahwa built-in dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berikan kemampuan untuk bangkit. Itulah intisari tadi kita belajar dari cerita Pak Iwan Sunito. Patah berkali-kali, ditolak berkali-kali, dinilai jelek berkali-kali. Tapi karena dia punya spirit untuk rise up. Dan dia bisa menjadi seperti Pak Iwan Sunito sekarang ini, Pak Paulus Bambang seperti sekarang ini. Buat teman-teman di komunitas seluruh kota yang ikut dalam program ini, rise up. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode berikutnya.